Apakah Anda percaya bahwa beberapa orang pantas mati? Dalam beberapa kasus, pengadilan telah menjatuhkan hukuman dengan kekuatan yang mematikan untuk melindungi nyawa, namun ini sungguh membuat dilema. Kasus hari ini adalah kisah tragis tentang seorang wanita yang harus menderita di bawah ayah mengerikan sepanjang hidupnya sampai dia memutuskan bahwa dia sudah muak. Kasus ini membuat headline di seluruh negara dan masih diingat sebagai salah satu kasus kejahatan paling terkenal di Korea. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam kisah hari ini, kasus Kim Bo-eun. Pada tanggal 17 Januari 1992, sebuah kantor polisi di kota Chungju di Provinsi Chungcheong Utara menerima panggilan darurat dari seorang wanita bahwa seorang pencuri telah masuk ke rumahnya. Pencuri tersebut telah melarikan diri ketika polisi tiba di rumah tersebut. Polisi memasuki ruangan yang berantakan dan menemukan seorang pria tergeletak di tempat tidur. Dia hanya mengenakan pakaian dalam dan memiliki luka tusukan di seluruh tubuhnya. Jelas bahwa dia telah ditusuk sampai mati oleh penyerang. Wanita yang menelpon polisi tersebut adalah putrinya, Kim Bo-eun. Dia terlihat ketakutan dan gugup, tetapi dia tampak tidak terlalu terkejut dengan kematian ayahnya dan menjelaskan situasinya dengan relatif tenang. Detektif dan petugas medis tiba di tempat kejadian kejahatan perampokan dan memastikan kematian ayah tersebut. Detektif mulai menyelidiki tempat kejadian kejahatan untuk mengumpulkan bukti. Namun, saat mereka melihat lebih dekat ke dalam rumah, mereka semakin bingung karena petunjuknya menunjukkan bahwa ini bukanlah hanya kasus perampokan pembunuhan biasa. Pertama, si pencuri membunuh ayah dan mencuri semua uang dan barang berharga di rumah, tetapi meninggalkan putri tersebut tidak terluka sedikit pun. Juga, pencuri memasuki rumah pada malam hari, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang asing yang masuk. Dalam kasus ayah yang telah meninggal, dia terbaring terlentang tanpa menunjukkan tanda-tanda perlawanan yang aneh bagi polisi. Biasanya, perampok bertujuan untuk mencuri uang, tetapi dalam kasus ini ayah tampak menjadi target karena dia ditusuk sampai mati berkali-kali. Polisi menemukan sidik jari di tempat kejadian yang dikonfirmasi sebagai milik seorang pria berusia 21 tahun bernama Kim Jin-guan. Yang menarik, Kim merupakan mahasiswa yang sama dengan putri korban yang awalnya menelpon polisi. 2 hari setelah kejadian, polisi menangkap Kim dan membawanya ke hadapan putri korban untuk memeriksa apakah dia mengenalnya. Ketika dia melihat pria itu, dia jatuh dan mulai menangis. Dalam tangisnya, dia mengakui kepada polisi bahwa dialah yang membunuh ayahnya. Dia juga ditangkap tidak lama setelahnya. Apa yang terjadi? Mari kita melihat ke sisi lain cerita. Kim Bo-eun menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dan jarang pergi keluar ketika dia masih muda. Tetapi ketika dia pergi kuliah, hidupnya menjadi lebih menarik karena dia menyukai kehidupan kampus dan jatuh cinta dengan Kim Jin-guan yang menunjukkan kepadanya bahwa hidup bisa bahagia dan hangat. Namun, Kim Bo-eun merasa bahwa kegelapan di dalam dirinya semakin kuat ketika hubungan mereka semakin dalam. Suatu hari, akhirnya dia membuka tentang rahasia tergelapnya kepada Jin-guan. Dia menangis sambil mengatakan bahwa dia tidak pantas berada dengan pria seperti dia. Cerita yang dia ceritakan kepadanya setidaknya itu bisa dikatakan sangat mengejutkan. Ketika dia berusia 7 tahun, ibunya menikah dengan seorang pria bernama Kim Young-ho. Mereka menjalani kehidupan bahagia selama 2 tahun pertama, tetapi ketika dia berusia 9 tahun, Kim Young-ho mulai menyentuhnya ketika ibunya tidak ada di rumah. Dia kemudian memperkosanya setiap kali dia mendapat kesempatan. Suatu hari, ibu Kim Bo-eun melihat apa yang dia lakukan kepada putrinya. Namun dia terlalu takut untuk menghadapinya karena dia adalah seorang pria yang cenderung memberikan kekerasan. Setelah insiden itu, dia semakin berani dan dia melakukan tindakan itu kepada Kim Bo-eun kapanpun dia mau, bahkan di depan istrinya. Ada saat-saat ketika dia memperkosa keduanya secara bersamaan. Kim Bo-eun bersaksi bahwa setelah dia berusia 12 tahun, dia memanfaatkannya hampir setiap hari, bahkan selama periode menstruasinya. Dan ketika dia mandi, dia sering menunjukkan video yang cabul dan sadis padanya, serta memaksa dia untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika dia mencoba menelepon polisi, dia mengancamnya dengan pisau dan racun tikus. Mengatakan bahwa jika dia memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi, dia akan membunuhnya. Jadi dia harus menderita neraka selama 12 tahun. Kim Young-ho adalah seorang pejabat tinggi di kantor jaksa dengan kekuatan besar saat itu.
Baik ibu maupun putrinya takut dia akan membunuh mereka dan tidak akan dituntut atas tindakan kejahatannya. Ketika Kim Bo-eun menceritakan kisahnya kepada Jin Gwan, dia memeluknya dan mengatakan bahwa itu sudah cukup untuk menjauhkannya dari ayahnya. Jin Gwan memutuskan untuk bertemu dengan ayahnya dan memberitahukan bahwa mereka berada dalam hubungan yang serius. Tetapi dia diancam oleh Kim Yong-ho yang mengatakan bahwa dia akan membunuh keduanya jika mereka tidak berhenti bertemu. Jin Gwan meyakinkan Kim Bo-eun untuk melaporkannya kepada polisi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah melakukannya sebelumnya. Tetapi petugas polisi hanya akan datang ke rumahnya untuk memberi hormat kepada ayahnya yang merupakan orang berkuasa. Tidak jarang orang-orang yang bekerja di kantor jaksa memiliki kekuasaan seperti itu pada awal 1990-an. Mereka merasa tidak ada yang dapat membantu mereka, jadi mereka membuat rencana untuk membunuhnya dengan menyamar sebagai perampok dan mencari kebebasan. Namun, mereka gagal karena pasangan tersebut ditangkap setelah menemukan kebenaran di balik kasus ini. Kasus ini menarik perhatian seluruh negara. Sukarelawan mahasiswa dan kelompok warga membentuk sebuah komite khusus dan 22 pengacara profesional bersedia mewakili pasangan tersebut untuk melindungi korban sekaligus menghukum pelaku kekerasan seksual dengan lebih keras. Mereka mendesak diterbitkannya undang-undang khusus. Persidangan dimulai dan pihak pengacara pasangan tersebut berargumen bahwa Kim Bo-eun tidak dapat melakukan protes atau perlawanan terhadap tindakan mengerikan ayahnya karena dia selalu terancam olehnya, yang membuatnya percaya bahwa tidak ada orang yang bisa membantunya keluar dari situasi tersebut. Tim tersebut berpendapat bahwa Kim Jin Gwan tidak bersalah atas pembunuhan karena dia bertindak dalam membela diri untuk melindungi nyawa Kim Bo-eun. Namun, pengadilan tidak menerima argumen pembelaan dalam membela diri mereka. Tim hukum pasangan tersebut kemudian mengklaim bahwa Kim Bo-eun dalam keadaan mental yang lemah karena PTSD, namun klaim ini juga ditolak. Pada tanggal 4 April 1992, putusan pengadilan pertama menyatakan pasangan tersebut bersalah atas pembunuhan. Kim Jin Gwan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, dan Kim Bo-eun dijatuhi hukuman 5 tahun. Mereka mengajukan banding dan hukuman Kim Jin Gwan dikurangi menjadi 5 tahun penjara, sedangkan hukuman Kim Bo-eun dijatuhi hukuman percobaan selama 5 tahun. Pada tahun 1993, pemerintahan Kim Yong-sam memberikan pengampunan khusus kepada Kim Bo-eun dan hukuman Kim Jin Gwan juga dikurangi setengahnya. Dia dibebaskan dari penjara pada tanggal 17 Februari 1995. Kasus ini memicu kembali wacana untuk undang-undang khusus yang melindungi korban kekerasan seksual setelah kasus serupa pada tahun 1991 yang melibatkan seorang korban serangan bernama Kim Bu-nam yang membunuh pelaku kekerasan masa kecilnya. Sebagai hasilnya, pemerintah Korea menerapkan undang-undang tentang hukuman kejahatan seksual dan perlindungan korban pada Januari 1994 untuk memperkuat hukuman terhadap kekerasan seksual. Undang-undang ini mencakup arsip tentang hukuman dan penyelidikan kejahatan, serta arsip yang berkaitan dengan perlindungan korban. Ini termasuk pendidikan pencegahan dan pembentukan serta operasional pusat konseling dan tempat perlindungan. Meskipun masyarakat Korea mengalami kemajuan dalam memberlakukan hukuman yang lebih keras terhadap pelecehan anak, masih banyak yang harus ditempuh. Pada tahun 2010, seorang pria berusia 42 tahun dihukum 10 tahun penjara karena secara rutin melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya yang berusia 15 tahun dan membuatnya hamil. Karena ini adalah vonis pertamanya dan dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendukung keluarganya setelah bercerai, pengadilan mengurangi hukumannya menjadi 7 tahun. Tidak diragukan lagi bahwa pelecehan anak, terutama oleh anggota keluarga, merupakan pengalaman traumatis yang berdampak jangka panjang dalam kehidupan korban dan hukuman harus disesuaikan secara tepat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus berikutnya.